agar kita punya referensi yang banyak. Nah, bahwa itu nanti kemudian nggak diterima ya nggak masalah. Lagi-lagi ini kontrol kompartemen dalam akal kita. Anda pernah keluar kalimat gini, yang penting kita cari hikmahnya. Pernah? Oke, boleh kita lanjutkan lagi diskusinya Mas Abrang dengan teman-teman lagi yang di sini? Oke, coba turun dulu teman-teman, sabar ya. Oke, boleh dinyalain lagi panitia, ini rada gelap ya, pakai hitam-hitam, terus aku juga tidak bisa melihat ini. Oke, hitungan ketiga mungkin ya, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aduh. Oke, wah Mbak depan Mbak. Coba sekali lagi teman-teman turun lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, masnya yang kemeja hitam. Ya, masnya mas jangan nengok ya. Nah, benar, masnya itu ya. Karena semuanya kemeja hitam ya, sorry teman-teman. Oke. Nyala? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rada ndredeg iki Mas Abrang ngomong karo anak kiai ya. Ngapunten Mas Abrang, mungkin nanti pertanyaannya kalau misal dirasa saya agak jelimet, agak gagap dan lain sebagainya, mohon maaf sebelumnya. Jadi saya ingin mempertanyakan beberapa hal seperti yang disampaikan Mas Abrang tadi. Pertama perihal limitasi, kedua stupidity tadi, kemudian nanti akan mengarah pada comparing yang disampaikan Mbak Gayatri tadi. Sehingga apa yang disampaikan Mas Sabrang tadi menurut saya cukup menarik sekali. Manusia itu ada limitasinya. Sementara menurut saya ketika seseorang itu mampu mengelola limitasi itu sendiri, maka semakin berkualitaslah hidup manusia itu sendiri. Namun di lain sisi itu pada diri seorang manusia itu ada stupidity-nya. Contoh seperti yang disampaikan tadi akan mengarah pada comparing. Terlalu banyak kita mengcompare kehidupan kita terhadap kehidupan orang lain, terlalu banyak kita mengcompare pemikiran kita dengan pemikiran orang lain, maka semakin tidak terarahlah hidup kita. Yang menjadi outputnya nanti adalah seseorang akan menjadi susah mendefinisikan siapa sih kita. Seseorang menjadi bingung terhadap sikap-sikap kebijakan-kebijakan apa yang kita akan lakukan ketika menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu problem tertentu yang nanti dampaknya akan meluas ketika itu tidak dilakukan secara tepat. Efek domino itu yang nanti lama-kelamaan akan menjadi insecure dan lain sebagainya. Jadi menurut Mas Abrang, bagaimana kualitas seorang manusia standarnya ketika kita mampu mengontrol terhadap limitasi kita, stupidity kita, dan comparing kita tadi. Terima kasih. Oke, bisa langsung jawab Mas Abrang? Oke, karena yang nanya banyak mungkin jawaban saya nggak panjang-panjang ya. Semua dalam hidup manusia itu useful, termasuk stupidity. Stupid itu karena gini aja lah. Anda pernah keluar kalimat gini, yang penting kita cari hikmahnya. Pernah? Pernah ya? Itu kejadian ketika kejadian diterima jadi pacar atau ditolak jadi pacar? Ketika ditolak ya kita cari hikmahnya. Means kesalahan itu pintu dari ilmu. So kalau kamu nggak mau menerima kesalahan, kamu nggak akan terbuka juga pintu ilmunya. So it's okay melakukan kesalahan. Makanya kalau saya ngomong tuh, do whatever you think right sekarang, tapi jangan lupa feedback loop-nya. Ketika output-nya tidak sesuai yang kamu harapkan atau membuat damage, think backtrack. Apa ya yang salah tadi? Sutradaranya bergerak nih, benerkan si sutradara jalan, si aktor jalannya berdasarkan gimana. Nah kalau feedback loop itu jalan, do whatever you want man. Kamu bakal merusak orang lain. Semua orang ada potensi itu bakal merusak orang lain. Dan menurutmu merusak selalu buruk juga. Saya bisa bikin kasus sejarah di mana merusak itu hal yang baik juga.
Tapi nanti jadi argumentasi, ya wis tak rusak gitu, jangan ya. Tapi semua itu bisa diambil positif, semua itu bisa menghasilkan hal yang positif dan negatif. Dan satu orang itu nggak bisa mendefine satu society. Seperti satu sel nggak bisa mendefine satu tubuh. Tapi kalau satu sel bekerja dengan baik, dia tidak menjadi kanker, dia akan menjadi bagian dari tubuh untuk bekerja sama. Gitu juga dengan satu manusia dalam satu society. Do whatever you want. Karena dalam satu society itu butuh ya ada yang agresif, butuh ada yang halus, butuh ada yang pinter, butuh ada yang goblok, butuh ada yang kaya, butuh ada yang miskin. Karena kalau semua kaya, nggak ada gunanya kaya dan nggak ada yang disantuni. Nggak ada doanya yang makbul juga kalau menurut agama. Jadi semua itu ada gunanya. The only game dalam dalam life itu bahwa time berjalan terus dalam dinamikanya. Dalam waktu yang berjalan itu dia nggak nunggu kamu, dia akan berjalan terus. Dengan semua teori yang Anda katakan, sudahkah Anda lakukan? Pertanyaan itu aja. Kalau Anda punya teori, lakukan. Karena Anda debat benar salah sama orang tuh nggak ada gunanya. Anda sendiri yang sutradaranya akan membangun dari experience-mu bahwa oh ini lebih tepat, ini lebih buruk. Bahwa kamu ngambil dari segitu banyak referensi, jangan dianggap itu menyusahkan. Bisa merusak dirimu. Orang yang ngambil banyak referensi tapi merusak dirinya, itu karena di rumahnya cuma punya satu kamar. Gini maksud saya. Kalau Anda menerima tamu, itu nggak langsung masuk ke ruang tidur loh. Taruh teras dulu. Lumayan bagus taruh di ruang tamu. Lumayan sering masuk baru kemudian ngambil di kulkas sendiri gitu ya. Begitu juga dengan ideas. Idenya siapa? Baca aja. Tapi taruh teras, jangan langsung dimakan. Langsung taruh ke ruang tidur. Kalau semua langsung taruh ruang tidur, stres kita. Kenapa? Karena yang kita baca itu pasti ada tabrak-tabrakannya. Ada kontradiksinya. Yang membuat orang bingung adalah ketika barang kontradiktif diambil tanpa filter. Contoh orang intelektual, salah satu ciri orang intelektual adalah mampu mengambil semua informasi, mengambil semua ide tanpa harus memutuskan aku percaya atau tidak. Jadi baca aja, urusan percaya atau tidak, diambil atau tidak, itu nomor 19. Baca dulu aja. Diambil serap gitu aja. Agar kita punya referensi yang banyak. Nah, bahwa itu nanti kemudian nggak diterima ya nggak masalah. Lagi-lagi ini kontrol kompartemen dalam akal kita. Saya mohon maaf saya agak forward ini tadi, karena saya paling tidak suka kalau ada orang melimitasi ilmu. Ilmu itu pintu. Bahwa kamu tidak setuju ilmu dari sudut pandang itu, it's okay. Tapi kamu harus tahu dulu kenapa kamu menolak, bukan katanya. Mengalami dulu. Misalnya, saya nggak suka porno. Tahu ya analoginya? Contohnya seperti apa? Loh, is it bad? Maybe. Kalau kamu udah tahu dengar dari orang lain dan kamu nggak mau ambil resiko itu, don't. It's okay. Tapi kalau untuk ideas, masuk aja. Kalau nggak suka, oke, saya udah pernah baca ini dan saya nggak setuju. That's it. It's okay kok untuk setuju dan tidak setuju. Jadi, daripada semua teorimu, just do it, man. See how life goes. Oke, kita beri tepuk tangan lagi semuanya. Oke, ini semoga sudah cukup puas dengan jawabannya Mas Sabrang ya Mas ya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang kurang mungkin boleh nanti di lain waktu kita diskusikan lagi gitu ya. Nah mungkin sebenarnya kita pengen lebih intimate sih Mas. Kalau misalnya kita mungkin duduk di bawah gitu ya sama teman-teman mungkin. Oh tujuannya intimate? Iya. Oh, berarti ke depan bawa kopi, dan rokok ini berarti gitu? Enggak. Oke, izin ya teman-teman ya. Asbatnya juga berarti enggak ya? Oh. Yo, enggak ada salahnya bertanya. Oke, nah ini harapannya bisa lebih deket lagi sama teman-teman semuanya di sini.